Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulur teman sahur SPMA TV dimanapun berada, alhamdulillah ini malam ke-16. Jadi besok adalah puasa yang ke-16, berarti malam nanti adalah sahur yang ke-16. Dulur gini, dalam banyak ayat itu Allah itu sering dawuh gini, bahwa dzalikal fauzul azim. Fauzul kadang ulaika humul muflihun. Fauzul itu kemenangan, al muflihun itu keberuntungan. Atau sebaliknya, fauzul itu keberuntungan. Muflihun pokoknya kejayaan, kemenangan, keberuntungan. Lah, padahal gini, kadang konsep antara untung dan buntung ya. Buntung itu rugi ya. Kalau khosirun itu rugi. Dalam banyak lain, kebaliannya dari muflihun, kebaliannya dari faizun itu khosirun, rugi. Berarti untung itu yang faizun maupun muflihun itu. Lah, kita lihat coba, kenapa kok dianggap untung? Kenapa? Ya karena ada perbandingan loh. Kalau kita misalnya mengorbankan uang 1 juta atau 2 juta atau 10 juta, meskipun bahkan 1 miliar sekalipun untuk sedekah misalnya, lah nanti dapatnya di akhirat itu berlipat-lipat itu. Misalnya aja sab'a sanabil itu, wa min kulli sumbulatin mi'ata habbah itu kan nanti satu akan jadi 7 tangkai, setiap tangkai akan jadi 10 butir, berarti kan ada 700. Berarti kalau sampean menyedekahkan 1 miliar, maka akan dikasih 700 miliar di akhirat, tapi jangan berharap di sini, ya kan? Ini ada yang keliru. Bukan di sini dapatnya itu. Karena berharap kalau kita bersedekah lalu biar dapat lebih banyak itu enggak boleh. Itu jelas itu. Jadi Al-Mudaththir ayat 6 itu dilarang, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu wahai Muhammad memberi dengan harapan lebih banyak. Nah, kita boleh berharap lebih banyak. Kita bisa berharap untung, itu untung yang di akhirat. Misalnya begini, kita sahur ya, sebelum sahur kita tahajud atau tarawih malam. Nah, itu kan Allah berfirman gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan dari setengah malam kamu itu bangunlah untuk bertahajud menghadapku. Bertahajud, fatahajjad bihi nafilatalak asa iya ba'atsaka rabbuka. Harapannya nanti Tuhanmu akan memberi kamu, membangkitkan kamu nanti di akhirat maqaman mahmudah, di tempat yang terpuji. Berarti kan gini, ketika kita di dunia ini sholat tahajud, itu sebenarnya di malam itu, taruhlah misalnya bumi ini gini ya, malam ini kan separuhnya malam ya, separuhnya kena siang. Nah, di separuh yang malam ini kan artinya anggaplah kalau penduduk bumi itu 7 miliar orang gitu ya. Berarti ada sekitar 3,5 miliar orang yang berada di malam atau di setengah malam atau di awal malam. Ada separuh 3,5. Nah, Allah pada saat itu melalui surat Al-Isra yang saya baca tadi menyediakan paket-paket maqaman mahmudah sebanyak 3,5 miliar misalnya, kan gitu. Sederhananya begitu. Allah menjanjikan orang yang bangun tahajud itu akan diberi maqaman mahmudah, paket tempat yang terpuji di akhirat. Nah, pada saat tawaran itu datang, sebenarnya untuk semua orang di malam itu yang mau tahajud, kalau ada 3 miliar orang yang kena malam saat itu, berarti 3 miliar paket itu Allah menyediakan. Terus hanya beberapa ratus atau berapa ribu, ya miliaran paket itu diambil orang itu, orang yang mau tahajud itu, gitu loh. Lah gimana nggak untung? Makanya kemudian disebut dengan muflihun dengan faizun, gitu loh. Nah, ini yang harus kita kejar dulu, terutama di bulan Ramadan ini. Keberuntungan, kemenangan yang ditawarkan Allah memang tidak bisa tampak sekarang. Ya karena memang janji Allah itu bukan untuk sekarang. Kalaupun sekarang Allah memberi fid dunya hasanah, itu tidak harus dalam bentuk harta, tidak harus dalam bentuk jabatan, tidak harus dalam bentuk kemenangan-kemenangan duniawi.
Mungkin dalam bentuk kekuatan iman, mungkin dalam bentuk kesabaran, mungkin dalam bentuk ketaatan dan kerukunan keluarga, kedamaian, mungkin dalam bentuk kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah yang kadang dirasa berat. Nah, itulah fitnya hasanah. Ketika Ibu Masito dilempar ke minyak yang mendidih, tetap berani, itu fitnya hasanah. Ketika Ibu Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir sendiri dan tetap taat, itu fitnya hasanah. Dan ketika Nabi Ismail akan disembelih, ditanya, gimana pendapatmu kalau aku bermimpi menyembelih kamu? Menurut pendapatmu gimana? Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'maru. Ya, Bapak beri sampai laksanakan saja yang diperintahkan kepada. Nah, ini perintah-perintah seperti ini yang kemudian kita diberikan Allah kemampuan. Nah, itu fitnya hasanah. Jadi keberuntungan itu, dulur, yang harus kita cari di dalam keberuntungan Ramadan ini. Nah, sekarang gimana caranya? Ya sudah, ayo kita rubah sudut pandang kita bahwa sebenarnya Allah memberikan begitu banyak peluang di bulan Ramadan ini. Keberuntungan lewat tadarus, keberuntungan lewat sedekah, keberuntungan lewat tarawih, keberuntungan lewat silaturahmi, keberuntungan lewat dakwah, keberuntungan banyak sekali. Mumpung Ramadan ini Allah membuka lebar keberuntungan, ayo kita berbanyak. Sahur ini kita jadikan yang itu mustaghfirina bil asar, yakni meminta ampun pada saat waktu sahur. Ya, cara saya itu kajian kita sebagai teman sahur. Sahur jangan banyak-banyak biar nggak terlalu ngantuk besoknya. Oke, sahur itu madu, air putih, pisang, telur, cukup guys. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat faedah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.